Saya menggunakan aplikasi vektor gratis Inkscape. Caranya adalah pertama kalian siapkan dulu fotonya, gambarnya yang backgroundnya hitam lalu tulisannya putih atau sebaliknya. Lalu kita gunakan, kalau di Inkscape itu ada fitur namanya trace bitmap, di patch lalu trace bitmap. Di sini dia nanti akan men-trace gambar yang berbeda warna. Ini kita centang aja invert lalu kita trace bitmap. Kita ubah jadi vektor dulu, pilih path lalu object to path, kemudian kita ekspor sebagai file SVG. Nah, kita buka aplikasi Blender lalu tekan A di keyboard untuk menghapus seluruh objek. Kemudian ke sumbu Y, di sini kita masukkan gambarnya, SVG-nya, file import, lalu SVG. Sedangkan kalau filenya OBJ, kita pilih file import OBJ. Ini karena filenya SVG ya, jadi dia bentuknya masih flat, masih 2 dimensi. Sehingga di sini harus kita ubah dulu file SVG-nya menjadi mesh. Pilih objek, kemudian pilih convert to mesh. Di sini baru kita bisa masuk ke edit mode, lalu kita extrude menggunakan tombol E di keyboard, extrude sesuai sumbu Z supaya dia objeknya ini naik ketebalannya gitu. Kalau sudah kita extrude, kemudian kita kembali ke objek mode, lalu kita rotasi sesuai sumbu X sebanyak 90 derajat. Gunanya adalah agar objeknya menghadap ke kita, ke sumbu Y. Objeknya harus kita letakkan di titik tengah origin. Jadi objek, kemudian set origin, lalu geometri to origin. Nah, itu lihat origin yang titik kuning itu sudah berada di tengah-tengah objek. Kemudian kita memberikan objeknya warna atau material. Jadi kita klik menu material di sebelah kanan, hapus material bawaannya yang warna hitam ini, atau kalau kalian nggak tahu warna apa, pokoknya dihapus dengan cara menekan tombol minus, kemudian kita tekan new untuk membuat material baru. Ini hasilnya, materialnya kita naikkan metaliknya sampai maksimal, lalu roughness-nya kita nolkan. Untuk melihat hasilnya kita bisa mengubah viewport shading-nya menjadi material preview. Nah, ini hasilnya, dia sudah terlihat mengkilap ya. Kemudian klik kanan di objek, lalu set smooth untuk melembutkan sisi-sisinya. Tambahkan juga modifier yang namanya remesh. Hal ini kita lakukan untuk meringankan kinerja komputer. Jadi objeknya ini detailnya kita kurangin supaya lebih ringan. Kita kasih aja angka titik 001. Dia semakin kecil semakin mendekati bentuk asalnya. Kemudian kita apply, lalu kita juga lembutkan objeknya menggunakan sculpt mode, menggunakan brush smooth. Pilih viewport shadingnya yang biasa ya, yang solid, supaya kita bisa melihat hasilnya. Nih, kita lembutkan sisi-sisinya supaya tidak terlihat kaku. Masuk kembali ke objek mode, lalu jendela yang ada di bawah itu kita tarik ke atas, kita ganti modenya ke shader editor. Di world properties-nya kita ubah colornya menjadi environment texture. Klik open,
lalu cari teksturnya. Di sini nanti bisa di-download teksturnya di website Gumroad saya. Equirectangularnya kita ganti menjadi mirror ball. Untuk melihat hasilnya, kita masuk viewport shadingnya ke render. Di render properties, kita ke bagian bawah, di bagian film kita centang transparent. Di jendela yang kita persiapkan tadi, objeknya kita ganti menjadi Word karena kita mau modifikasi file teksturnya. Supaya bisa dimodifikasi, kita tambahkan beberapa node baru, yaitu node tekstur coordinate, kemudian tambahkan juga mapping ya. Tinggal dihubungkan dari tekstur koordinatnya, yaitu dari objek ke arah vektor, lalu dari vektor ke arah vektornya tekstur. Untuk mengubah keterangannya atau gelap terangnya, kita bisa menggunakan strange di background. Untuk mengubah tata letak teksturnya, kita bisa menggunakan mapping. Di bagian locationnya tinggal kita ubah-ubah, X, Y, Z nya, rotationnya juga kita bisa ubah, scale-nya juga kita bisa ubah sesuai selera masing-masing. Di sini kita shift A lalu tambahkan kamera ke layar kerja. Kameranya kita mundurkan sesuai sumbu Y di depan objek. Lalu kita masuk ke mode kamera dengan menekan 0 di keyboard. Kita select objeknya. Ternyata objek yang saya buat kurang besar, jadi saya scale dulu dengan menggunakan S di keyboard. Kalau mau efeknya lebih bagus lagi, lebih real lagi, kita centang juga ambient occlusion, centang juga bloomnya, centang juga screen space reflection di bagian render properties. Resolutionnya disesuaikan aja, teman-teman maunya outputnya portrait apa landscape, tinggal diubah aja angkanya. Kita tambahkan objek baru yaitu empty plane X ya. Ini adalah objek empty, objek kosong. Hubungkan, letakkan empty objeknya di tengah-tengah objek tulisan, objek 3D Chrome-nya. Kemudian seleksi kamera, tekan shift di keyboard dan seleksi empty-nya, Ctrl P lalu parent agar mereka menjadi satu. Di bagian shadow editornya kita ubah menjadi timeline, lalu klik objek empty groupnya, klik objek empty, kemudian tekan I dan lalu insert keyframe, pastikan garisnya ada di detik ke 0, kemudian geser sampai ke keyframe 250. Kita putar sumbu empty-nya ini, objek empty-nya sebanyak R lalu Z 360 derajat. Lalu kita coba geser dari 0 ke 250. Jika objeknya sudah memutar, berarti udah berhasil kita memutar kameranya seperti ini ya. Nah, kita menggunakan render engine Eevee. Tentukan juga lokasi untuk menyimpan outputnya di mana. File formatnya kalau mau gambar boleh, atau mau jadi langsung video pilih yang FFmpeg video. Frame rate-nya kita tentukan sesuai selera. Di sini saya menggunakan frame rate 30 fps. Klik menu render lalu render animation. Pastikan sebelum render sudah menyimpan file agar saat crash nanti tidak kehilangan data.
silahkan ditunggu proses rendernya. Ini proses lama atau sebentar render itu tergantung dari performa komputer masing-masing ya. Kalau komputer saya membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Nah, ini backgroundnya itu ada catur-catur gitu, nggak apa-apa ya. Itu nanti nggak ngaruh ke outputnya. Nanti outputnya dia bakal berwarna hitam backgroundnya. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.